Oke, gue jamin banget nggak ada yang tahu smartwatch yang ini. Nih, gue kasih lihat lagi deh. Kali aja ada yang tahu. Nah, kan masih nggak tahu. Makanya, gue mau bahas nih, smartwatch yang underrated ini yang ternyata bagus dan tentunya nggak kebolongin kantong. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Persaingan pasar smartwatch di tanah air itu ketatnya ibarat kita pakai kolor tapi kekecilan. Seketat itu. Nah, jangankan setiap tahun keluar smartwatch baru. Tiap bulan juga ada aja tuh smartwatch baru yang keluar. Nah, hal ini tuh bikin pencinta gadget jadi dilema antara mau cobain semua tapi takut jatuh miskin atau mau pilih salah satu tapi bingung mau pilih yang mana. Marketing dan promosi itu juga jadi salah satu faktor yang ngebuat kita, para konsumen, jadi dengernya ya smartwatch itu lagi, itu lagi. Padahal masih banyak banget smartwatch di luar sana yang ternyata bagus dan memiliki fitur-fitur yang setara dengan smartwatch yang promosinya banyak, cuma karena mereka jarang promosi, entah itu di TV lah, di TV nggak pernah ada iklan smartwatch ya? Anyway, karena sedikit promosinya, jadi kita ya nggak pernah tahu keberadaan si smartwatch itu di pasaran. Nah, maka dari itu di video ini gue mau ngebahas sebuah smartwatch yang menurut gue ini underrated, tapi desainnya oke, fiturnya juga banyak, dan yang paling penting harganya nggak bikin kita buat makan nasi sama kerupuk doang tiap hari. But as always, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke main konten dari video ini. Inilah dia, unboxing dan review dari Honor Band 6. Di dalam boxnya kalian dapat smartwatch-nya sendiri, dan tentunya kalian dapat kabel charger yang diklaim sama Huawei udah fast charging. Setelah itu kalian juga dapat kartu garansi, dan lagi-lagi manual book. Oke, itu aja, cukup simple karena Huawei Honor Band ini juga masuk dalam kategori smartwatch budget friendly. Oke, hal pertama yang bakalan kita bahas seperti biasa, build quality dan design. Dan pertama kali gue megang si Huawei Honor Band 6 ini, gue tuh bener-bener kayak kaget karena gue nggak nyangka si Honor Band 6 ini termasuk dalam kategori budget friendly. Kenapa gue bilang demikian? Karena menurut gue, Huawei itu sangat memperhatikan secara detail setiap sudut desain dari si Honor Band 6 ini. Oke, hal pertama yang gue notice dari desain si Honor Band 6 ini adalah nggak ada sudut yang tajam dari body si Honor Band 6 ini yang bisa ngebuat kita nggak nyaman pakai sebuah smartwatch. Kayak kalian bisa lihat di sini tuh semua desainnya, setiap sudutnya itu dibikin melengkung sama si Huawei. Habis itu menurut gue warna hitam yang dipakai di Honor Band 6 ini juga cukup solid, nggak kayak smartwatch budget friendly lainnya yang lebih terkesan abu-abu atau itemnya kusem. Nah, hal lain yang juga penting adalah strap. Nah, strap yang dipasangkan di Honor Band 6 ini menurut gua nyaman iya, elastis juga iya, durable apalagi. Nah, cuma sayangnya karena dia menyandang nama Huawei Honor Band dan bukan watch, jadi strapnya itu nggak universal. Dan sampai sekarang gua nggak ngelihat ada opsi di mana kita bisa ngebuka strapnya untuk ganti ke strap yang lain. Tapi, ngomongin kekurangan dari strapnya yang tidak universal, kalian bisa lihat. Ini bolongannya banyak gila, men. Ini menunjukkan bahwa Huawei itu peduli terhadap kita yang memiliki pergelangan tangan yang segede pergelangan kaki, atau yang memiliki pergelangan tangan yang cuma segede jari. Jadi, buat kalian yang pergelangan tangannya kecil atau yang gede, itu kalian bisa banget pakai si Huawei Honor Band 6 ini, karena dia opsinya benar-benar luas banget. Ini 80% dari strapnya itu bolong. Oke, kalau misalkan kalian bingung, intinya adjustability-nya itu mantep banget deh.
Oke, tadi gue mention kalau misalkan Huawei Honor Band ini didominasi sama warna hitam. Tapi setelah gue lihat lagi, setelah gue lihat deket banget nih kayak gini, udah picak mata gue. Watch case-nya, itu di bagian bodinya sini tuh dikelilingin sama kayak case agak abu-abu metalik gitu, yang bikin kesan dari si Huawei Honor Band 6 ini jadi lebih premium lagi. Nah, apalagi ditambah di sebelah kiri nih, kalau misalkan kita hadap ke smartwatch-nya, itu ada di boss tulisan Honor. Jadi bukan di print, bukan ditempel, tapi di boss. Jadi ini kalau misalkan kalian pegang nih kayak ada teksturnya gitu lah. Dan ini ngebuat desain dari si Honor Band ini jadi lebih premium dan personal lagi buat yang pakai. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, layar dari Huawei Honor Band 6 ini tuh bentuknya persegi panjang ke bawah, vertikal, dengan ukuran layar sebesar 1,47 inch. Nah, layar 1,47 inch di Huawei Honor Band 6 ini tuh udah pakai teknologi AMOLED, yang dimana teknologi AMOLED ini biasanya dipakai di smartphone kekinian. Hal ini tuh ngebuat gue bener-bener ngerasa kayak wow banget ngeliat layar dari si Huawei Honor Band 6, mengingat banyak dari smartwatch budget friendly itu makainya layar TFT. Nah, hal mendetail lainnya dari si Huawei Honor Band 6 ini adalah, kalau misalkan kalian lihat, itu di pinggiran layarnya, dia tuh agak nge-curve gitu, jadi dia nggak tajam kayak persegi, tapi dia agak curve, sehingga ngebuat experience kita geser-geser menu di Huawei Honor Band 6 ini tuh bener-bener kayak sesuatu yang beda dan sangat satisfying. Jujur awal-awal gua pas beli si Honor Band 6 ini, pas buka dan gue cobain, itu kayak gue 1 menit cuma bener-bener pindah-pindah menu doang, saking satisfyingnya. Baterai yang ditanamkan di Huawei Honor Band 6 ini adalah sebesar 180 mAh. Ya, standar lah ya, sama kayak smartwatch lainnya. Nah, Huawei tuh ngeklaim bahwa baterai si Honor Band 6 ini tuh bisa tahan sampai 14 hari kalau misalkan kalian pakai secara standby, atau dia bisa tahan 10 hari kalau misalkan kalian full push notification. Kalau berdasarkan pengalaman gua, baterai dari si Huawei Honor Band 6 ini tuh tahan kurang lebih 7-8 hari dengan full push notification. Emang, di bawah dari apa yang diklaim sama Huawei. Tapi menurut gua masih lebih mending daripada brand sebelah yang mengharuskan kita buat ngecas tiap hari. Nah, kalau ngomongin ngecharge, seperti yang gue mention di awal, Huawei Honor Band 6 ini tuh udah support fast charging. Dan berdasarkan pengalaman gue, ngecas dari 0 sampai 100 itu nggak sampai sejam. Chargernya apa? Ya, seperti kebanyakan smartwatch lainnya, dia pakai charger magnetik bawaan, jadi ya bukan USB-C atau USB micro. Oke, gue tau banget nih, ini adalah part yang paling kalian tunggu-tunggu. Feature. Nah, kalau misalkan kita ngomongin feature dari Honor Band 6, menurut gua, dia udah cukup lengkap untuk ukuran smartwatch. Nah, ini gue bingung di awal, karena kan namanya Honor Band 6, tapi dia memiliki feature yang dimiliki oleh smartwatch. Jadi ini sebenarnya smartwatch atau fitness tracker. Soalnya kalau misalkan kita ingat-ingat, Mi Band 6 aja kayaknya fiturnya nggak selengkap ini. Bang, lu dari tadi ngomongin kalau misalkan fitur Honor Band 6 ini lengkap. Emang fiturnya apa aja? Oke, gue bakal sebutin fiturnya satu persatu. Oke, gue udah ingat. Yang pertama adalah heart rate monitor 24 jam. Yang menurut gue ini super akurat banget. Berikutnya yang menurut gue keren dan nggak ada di smartwatch lainnya adalah automatic workout detection. Nah, automatic workout detection ini memungkinkan si Honor Band buat ngedeteksi kalau kita workout, contohnya running atau walking, itu di dalam ruangan, di atas treadmill, atau kita larinya itu di luar. Itu dia bisa tahu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin workout mode, dia cuma ada 10 jenis workout. Nggak kayak Eagle Tempo 2 kemarin yang ada puluhan. Tapi menurut gua, dari 10 jenis workout yang disediain, itu udah cukup banget sih buat kita yang mau workout simpel aja. Fitur water resistant juga nggak ketinggalan dipasang di Honor Band 6, dan kedalamannya itu sampai 5 ATM. Sleep tracking, ini juga penting banget nih buat kalian para kalong supaya nggak kurang tidur.
SpO2 yang menjadi fitur kekinian yang wajib dimiliki smartwatch buat ngukur kadar oksigen dalam darah juga nggak ketinggalan dipasang di Honor Band 6 ini. Dan yang menurut gue unik adalah Huawei Honor Band 6 ini juga punya fitur yang namanya stress test. Jadi stress test ini digunakan untuk mengukur tingkat stres kita dari perubahan heart rate yang diukur sama si heart rate monitor. Jadi menurut gue ini fitur tuh sangat berguna banget untuk mencegah gua cepet gila. Fitur basic lainnya juga nggak ketinggalan dipasang di Honor Band 6 ini. Kayak misalkan music settings, breathing exercise, terus ada kamera shutter, terus juga ada notification yang bisa ngebaca full message. Sekali lagi, gua tekankan, di Honor Band 6 ini kita bisa ngebaca pesan atau notification itu secara full, nggak kepotong-potong. Terima kasih. Nah, semua fitur yang tadi gue sebutin, rekornya bisa dilihat di sebuah aplikasi yang namanya Huawei Health. Bang, smartwatch ini bisa dikonekin ke handphone selain Huawei nggak? Jawabannya, bisa. Hal lainnya yang gue yakin kalian juga tunggu-tunggu adalah watch face. Bohong kalau misalkan watch face bukan jadi salah satu alasan kalian untuk ngebeli sebuah smartwatch. Gue pun demikian. Nah, kalau misalkan kita ngomongin watch face, si Honor Band 6 ini tuh benar-benar ngasih kita segudang opsi, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, yang semuanya bisa diambil di Huawei Health. Dan semua watch face yang super colorful ini dipasangkan di Honor Band 6 yang layarnya udah AMOLED, itu bagusnya gua no comment deh. Kalian lihat aja sendiri. Oke, buat lebih jelasnya, gue akan kasih full specification dari si Huawei Honor Band 6 ini di slide berikut. Check it out. Oke, kalau misalkan ngomongin harga, gue beli si Huawei Honor Band 6 ini dengan harga sekitar 500 ribuan. Nah, nggak budget friendly amat sih. Cuma mengingat fitur yang ditawarin itu udah setara dengan Apple, tapi minus GPS, ya kenapa enggak? Harga yang kalian bayarkan itu udah include sama garansi resmi dari Huawei-nya itu selama 12 bulan. Buat kalian yang mau beli si Huawei Honor Band 6, gue udah taruh linknya di kolom description di bawah. Nah, seperti biasa di channel Adito Aditya, nggak lengkap kalau misalkan kita habis bahas sebuah device, tapi nggak ada pros and cons. Maka dari itu, di slide berikut gue akan nangkumin pros and cons dari si Huawei Honor Band 6. Check this out. Nah, kalau misalkan gue ditanya Huawei Honor Band 6 ini cocok buat siapa, gue akan menjawab Honor Band 6 ini cocok buat gue. Nggak ya, bercanda. Menurut gue Honor Band 6 ini tuh sangat cocok untuk dipakai semua orang, bener-bener literally semua orang, mulai dari anak kecil cocok, mulai dari orang dewasa cocok, cewek cocok, cowok cocok, pokoknya gue bener-bener nggak bisa nemuin satu, segmen spesifik yang ditargetkan oleh si Honor Band 6 ini, karena literally semua orang bisa pakai Honor Band 6 ini. Desainnya menurut gue juga sangat simple untuk dipakai ke berbagai acara. Kayak misalkan kalian mau pakai ini buat olahraga, bisa. Kalian mau pakai ini buat ke kondangan, bisa. Kalian mau pakai ini buat pergi sama pacar kalian, bisa juga. Kalian mau pakai ini buat... ya pokoknya semuanya bisa lah. Kalau misalkan gue review smartwatch, banyak yang nanya kayak, Bang, ini smartwatch-nya kegedean nggak sih kalau misalkan dipakai sama cewek? Pergelangan tangan gua, itu ukurannya pergelangan tangan cewek. Dan di gua, itu nggak kegedean. So, aman. Terakhir, fitur yang ditanamkan di Huawei Honor Band 6 ini juga sangat kekinian dan dibutuhkan sama semua orang. Jadi, balik lagi, gua akan merekomendasikan si Huawei Honor Band 6 ini untuk semua kalangan. Oke, gua rasa sekian dulu review gua tentang si Huawei Honor Band 6 ini. Nah, buat kalian yang pengen beli, seperti yang gue mention tadi, kalian bisa temuin linknya di kolom description box di bawah. Buat yang udah punya Huawei Honor Band 6 ini, gua salut sama kalian. Kalian bisa nemu smartwatch yang underrated ini. Kalau misalkan emang kalian ada thoughts, atau kalian ada kayak pengalaman pribadi kalian pakai si Honor Band 6 ini, feel free buat tinggalin di kolom komentar di bawah. Alright, buat kalian yang suka sama konten-konten review kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Jangan lupa juga buat follow Instagram gua di @aditoaditya, karena gua akan upload info-info seputar gadget, atau seputar lifestyle gua di Vancouver, seputar tips and trick dan vlog, serta video apa aja yang akan gua upload ke depannya. Itu semua gua akan
infoin di Instagram gue. So make sure di follow. Oh iya, jangan lupa juga buat tonton video-video lainnya di channel Adito Aditya. Oke, sebelum videonya jadi makin panjang, mari kita akhiri di sini. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.